Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu, semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangannya zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Nah, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Dalam konteks ini, produksi melibatkan transformasi bahan mentah atau input lainnya menjadi barang jadi atau jasa siap digunakan oleh konsumen, atau digunakan dalam proses produksi lebih lanjut. Proses produksi dapat melibatkan berbagai tahap seperti perencanaan, pengolahan, pengawasan kualitas, dan distribusi melalui produksi. Sumber daya yang tersedia diolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan produksi. Tujuan produksi meliputi beberapa aspek penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama ada memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua mencari keuntungan, yaitu memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan laba yang merupakan motivasi utama dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga ada menambah nilai tambah, mengolah bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai, sehingga dapat dijual dengan harga lebih tinggi dan melibatkan kesejahteraan produsen. Yang keempat ada meningkatkan standar hidup. Dengan menyediakan lebih banyak barang dan jasa, produksi membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan berbagai produk yang lebih baik dan beragam. Yang kelima menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Yang dimaksud faktor-faktor produksi di sini adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama adalah tanah, sumber daya alam, meliputi semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi, seperti lahan, air, hutan, mineral, dan bahan baku. Yang kedua ada tenaga kerja atau labor, yang di sini merujuk pada usaha manusia yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada modal atau kapital. Di sini mencakup alat-alat dan mesin yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Yang terakhir ada kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu kemampuan dan keahlian individu dalam mengorganisasi faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang dan jasa. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama perencanaan produksi. Penentuan kebutuhan, mengidentifikasi jenis, jumlah, dan barang yang akan diproduksi berdasarkan permintaan pasar. Jadwal produksi menyusun jadwal produksi untuk memastikan efisiensi dan menghindari penundaan. Yang kedua ada pengadaan bahan baku, yaitu pembelian mengamankan bahan baku dan dari pemasok sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan. Penyimpanan menyimpan bahan baku dengan cara yang aman dan terorganisir agar siap digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada pengolahan atau produksi, transformasi mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi melalui berbagai metode, seperti pemotongan, pemanasan, pencampuran, perakitan, atau pemurnian. Selanjutnya ada pengemasan packaging, pengepakan atau mengemas produk jadi sesuai dengan standar pengemasan yang memastikan keamanan dan kenyamanan dalam distribusi. Nah, selanjutnya ada labeling, memberikan label yang berisi informasi penting sesuai dengan standar pengemasan yang memastikan keamanan dan kenyamanan dalam distribusi. Yang kelima ada distribusi, penyimpanan produk, jadi menyimpan produk di gudang sebelum distribusikan. Yang keenam ada penjualan dan pemasaran. Nah, strategi pemasaran mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Penjualan menjual produk melalui berbagai saluran distribusi seperti toko fisik, online, atau melalui agen penjualan lainnya. Yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik.
Nah, evaluasi kinerja mengevaluasi keseluruhan proses produksi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik konsumen mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari konsumen untuk perbaikan produk di masa depan. Apa sih yang dimaksud distribusi? Distribusi adalah proses penyaluran produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir, mencakup aktivitas seperti pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan inventaris. Tujuan distribusi yang pertama, menyediakan produk atau jasa di tempat yang tepat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran produk. Lalu, fungsi dari distribusi sendiri yaitu yang pertama, transportasi, meliputi mengangkut produk dari produsen ke konsumen. Ada juga penyimpanan, meliputi menyimpan produk hingga dibutuhkan konsumen. Yang ketiga yaitu mengelola inventaris, mencakup mengatur stok agar tersedia barang sesuai permintaan. Yang keempat yaitu penanganan pesanan, meliputi memproses dan memenuhi pesanan konsumen. Pihak-pihak dalam distribusi meliputi 1. Produsen, pihak yang memproduksi barang atau jasa. Kedua, distributor, pihak yang membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali, seringkali dalam jumlah besar. Yang ketiga, agen, pihak yang bertindak dalam perantara tanpa memiliki produk, membantu menjual antara produsen dan pengecer. Yang keempat, yaitu pengecer, pihak yang menjual produk langsung ke konsumen akhir. Yang kelima, grosir, pihak yang membeli produk dalam jumlah besar dari produsen atau distributor dan menjualnya ke pengecer. Yang keenam, broker, pihak yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk mendapatkan kesepakatan tanpa memiliki produk. Yang terakhir yaitu konsumen, pihak akhir yang membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Faktor yang mempengaruhi distribusi meliputi 1. Karakteristik produk, contohnya jenis, sifat, dan kebutuhan penyimpanan produk. Yang kedua, pasar tujuan, meliputi lokasi, ukuran, dan preferensi konsumen. Yang ketiga, biaya distribusi, mencakup pengelolaan untuk transportasi, penyimpanan, dan penanganan. Yang keempat, kebijakan perusahaan, mencakup strategi pemasaran dan tujuan perusahaan. Yang kelima, teknologi, mencakup sistem informasi dan logistik yang digunakan. Dan yang keenam, peraturan dan regulasi, mencakup hukum dan kebijakan pemerintah terkait distribusi. Nah, kita masuk ke materi konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Konsumsi sendiri adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Konsumen adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Benda yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan disebut benda konsumsi. Nah, benda konsumsi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga, habisnya nilai barang. Kegiatan konsumsi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Kalian pasti bertanya-tanya, apa aja sih faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Nah, faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita akan membahas faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yang mempengaruhi kegiatan konsumsi terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, ada pendapatan. Orang yang berpendapatan tinggi cenderung menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Namun, kebanyakan orang yang berpendapatan rendah memilih untuk menghabiskan pendapatannya untuk mengonsumsi barang kebutuhan pokok. Yang kedua, ada usia dan jenis kelamin. Usia seseorang mempengaruhi tingkat konsumsinya. Semakin dewasa seseorang, maka tingkat konsumsinya semakin tinggi. Yang ketiga, ada pola hidup. Pola hidup seseorang juga mempengaruhi tingkat konsumsinya loh. Jika biasa dengan hidup boros, maka pengeluaran konsumsinya cenderung relatif besar. Tapi, jika biasa dengan hidup hemat, maka tingkat konsumsinya cenderung kecil. Dan yang terakhir, ada selera. Banyak orang yang mengesampingkan pendapatannya untuk mendapatkan barang atau jasa demi mengikuti seleranya. Nah, sekarang kita akan membahas faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan konsumsi terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu kebudayaan.
Tiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, ada lingkungan. Lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh kepada tingkat konsumsi. Kebutuhan orang yang tinggal di daerah beriklim dingin akan berbeda dibanding orang yang tinggal di daerah beriklim panas. Dan yang terakhir ada harga. Jika harga barang naik sedangkan pendapatan tetap, maka tingkat konsumsi akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun sedangkan pendapatan tetap, maka tingkat konsumsi akan naik.